Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sebentar akan mendengarkan renungan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan mendengar pujian bagi Tuhan. Mari kita sama-sama mendengar pujian bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Puji Tuhan, kita sama-sama berdoa untuk mendengar renungan kebenaran firman Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur kalau pada saat ini kembali kami datang mencari Tuhan. Tuhan Allah yang sangat berkuasa. Layaklah kami menyembah, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, biarlah renungan firman ini menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami, agar apa yang kami lakukan berhasil. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Kami siap mendengar renungan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah memasuki bentar lagi akhir daripada bulan April. Kita percaya semua karena pertolongan dan berkat dari Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita akan mendengar renungan firman Allah dengan tema mencari kerajaan. Biarlah hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, di mana kita akan membaca kebenaran firman Tuhan tentang mencari perkenanannya dan mencari wajahnya, mencari Allah setiap saat. Kita akan membaca di dalam 1 Tawari 16 ayat 11.
berbunyi sebagai berikut. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Haleluya. Tuhan ingin semua sidang jemaat untuk selalu mencari Tuhan dan kekuatannya. Karena hanya di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita ingat tentang Raja Daud, saudara. Raja Daud sangat menyadari betapa pentingnya memiliki persekutuan dengan Allah. Persekutuan dengan Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena apa? Raja Daud merasa teramat banyak pertolongan Tuhan. Sehingga hatinya penuh ucapan syukur. Dan selalu ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Tentang kehebatan Tuhan. Serta hatinya selalu ingin bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Karena dia ingin memuji-muji nama Tuhan. Karena dia tahu Allah yang dia sembah, Allah yang hidup dan berkuasa. Dengan rasa syukur yang luar biasa, Raja Daud, dia sangat bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 8-11. Bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya. Bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Cari Tuhan dan kekuatannya. Cari wajahnya selalu. Tuhan ingin kita selalu mencari Tuhan. Karena Allah yang kita sembah yang sudah menolong, memberkati, memberi kekuatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya Allah begitu baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Allah katakan bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Karena dia Allah yang penuh dengan kuasanya. Allah yang hebat. Kita tahu saudara, jika kita mencari Tuhan, berkenan ditemuinya. Kalau saudara ingin mencari Tuhan, Tuhan pasti ingin bertemu. Berkenan di dalam kehidupan Allah kita yang luar biasa. Bahkan di dalam 2 Tawari 15 ayat 2 dikatakan, ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu berserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Firman Allah katakan, kalau kita mencari Tuhan, Tuhan berkenan untuk menemui saudara dan saya. Puji nama Tuhan, saudara. Bahkan kalau kita juga mencari Tuhan, firman Allah katakan, kita tidak akan kekurangan. Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan saudara dan saya. Mazmur 34 ayat 10 ayat 11 dikatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Oh, orang yang mencari Tuhan, firman Allah katakan tidak akan kekurangan. Luar biasa. Bahkan firman Allah katakan mencari Tuhan, kita akan hidup. Di dalam Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Oh haleluya. Firman Allah memberi kekuatan kepada saudara. Agar hidup saudara sehari-hari terus mencari Tuhan. Perkenanan Tuhan. Karena kita ada rasa syukur dan terima kasih kepada Allah kita yang luar biasa. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Dan kalau kita melihat, firman Allah katakan, kalau saudara mencari Tuhan, saudara tidak akan kekurangan. Kalau saudara mencari Tuhan, firman Allah katakan kita akan hidup. Ada 3 cara bagaimana kita, minimal 3 cara mencari Tuhan. Yang pertama, Tuhan ingin kita mematuhi Tuhan dan perintahnya. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya omong-omong doang. Tapi kita sebagai pelaku-pelaku firman, Allah katakan,
Dalam 2 Tawari 14 ayat 4 dikatakan, ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintahnya. Diperintah saat itu Yehuda diperintah oleh Raja Asa, Raja Yehuda ketiga yang sangat baik. Saat itu Allah ingin supaya bangsa Yehuda selalu mencari Tuhan. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang hidup dan berkuasa. Bahkan firman Allah katakan kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, bagaimana kita mencari Tuhan? Kita berdoa dan berpuasa kepada Allah kita yang luar biasa. Doa dan puasa itulah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam 2 Tawari 20 ayat 3, Yosafat menjadi takut. Lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bagaimana Yosafat ketika menghadapi Batne Amon dan Bani Moab. Yosafat sangat ketakutan karena kedua ini adalah, musuh yang sangat luar biasa. Seringkali ini datang tekanan hidup di dalam hidup saudara dan saya yang sangat luar biasa. Tapi Yosafat mengambil keputusan yang luar biasa. Dia mencari Tuhan dan berpuasa. Dia berdoa dan berpuasa. Dan di sanalah Allah memberikan kemenangan lepas kemenangan. Puji nama Tuhan. Dan ketiga, saudara, bagaimana kita mencari Tuhan? Firman Allah katakan dengan pujian dan penyembahan. 1 Tawari 16 ayat 7 sampai 11 dikatakan, kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kalinya menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Cari Tuhan dan kekuatannya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Firman Allah katakan akan datang kekuatan yang luar biasa. Berkat yang dahsyat yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu, dalam hidup sehari-hari, carilah Tuhan. Carilah wajahnya. Perkenanan Tuhan itu di dalam hidup saudara. Dia pasti akan mendatang saudara, memperkenalkan saudara. Bahkan saudara akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami terus mencari wajah-Mu, mencari Tuhan karena kami sangat diberkati. Kami sangat ditolong oleh Tuhan. Bahkan rasa syukur kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar kami utamakan Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Biar firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kami sebelum kami beraktivitas. Kalaupun kami menghadapi berbagai badai yang ada, kami tetap mencari Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.